Khalid bin Walid, dia menghancurkan penjajahan Kristen di Timur Tengah dan Afrika. Oh ya? Ya, makanya saya pakai namanya. Nama saya sebenarnya bukan Khalid bin Walid. Siapa Saya namamu? tanya Bang Khalid, kenapa nabimu ketika dikejar-kejar orang pagan ya Pak Muhammad, ketika nabimu dikejar-kejar orang pagan Quraisy kok berlindungnya ke kerajaan Kristen? Kenapa minta perlindungan Benar. kepada raja Kristen? Hah? Karena Raja Najasyi suka dengan para pedagang dari Arab. Bukan, saya Mana tanya. kau itu? Ini ngaco nih orang ini nggak pernah Ya. mikir. Kacau kau. Mana suka? Iya, Penipu. pedagang dari Arab, Pedagang itu sebelum- penipu. Pedagang penipu. Penipu. Mana suka itu? Coba kamu jawab dulu dengan jujur. Itu yang saya tahu. Dia Berarti suka dengan para berarti kamu pedagang. tidak belajar. Waktu itu Enggak. Islam baru berkembang, Bro Khalid. Islam baru berkembang dan Islam Iya, dijajah oleh kaum kafir Quraisy. Ya, bukan orang Yahudi. Dan Mana Islam waktu itu belum, Islam itu diperangi, makanya lari ke sana. bukan lari. Muhammad mengutus sahabatnya untuk berlindung. Benar. Jadi jangan kamu bilang lari. Terus apa? Kalian dilindungi loh. Kalau tidak ada raja kafir, ya Kenapa habis kalian kepada- itu dibunuh. Kenapa kalian Islam minta perlindungan kepada kerajaan Kristen pada waktu itu? Sampai sekarang Kak Sofi, sampai sekarang mereka kalau perang saudara larinya pasti ke negara kafir. Sampai sekarang. Kamu juga imigrannya ke sini, ke Amerika, ke Kanada, ke Jerman. Kenapa minta perlindungan negara-negara Kristen? Benar. Waktu itu Benar. Raja Najasyi baik. Loh, Raja Najasyi katanya baik, walaupun dia Kristen. Itu fakta. kamu tadi mengatakan kamu itu membebaskan Afrika dari penjajahan kekristenan Romawi, tapi nabimu minta perlindungan kepada kerajaan Kristen yang ada di Afrika. Iya. Kenapa? Pada waktu itu Kristenan Romawi masih menjajah di daerah Mesir, Kok Maroko. Kristen Romawi? Orang Benar. Mesir itu banyak yang Kristen Ortodoks. Sampai sekarang juga banyak orang Kristen. Mereka itu dipaksa masuk Islam. Ngerti nggak kamu? Nggak paham Sama dia. siapa? Sama Sama siapa? siapa? Ya sama kalian lah. Kamu nggak baca sejarah. Turki itu, saya kasih tahu kamu ya. Turki itu 7 gereja besar. 7 gereja pertama mula-mula. Itu ada di Turki. Kekaisaran Benar. Ottoman memerintahkan itu menjajah Turki dan memaksa mereka masuk ke Islam. Ngerti nggak kamu? Demikian juga Iran dan Irak. Tidak. Yang benar, Konstantinopel ditaklukkan oleh Kamu jawab dulu Muhammad pertanyaan saya. Al-Fatih. Kenapa kalian Muhammad minta Al-Fatih. perlindungan? Kenapa nabimu minta perlindungan kepada raja Kristen dan kerajaan Kristen? Karena saat itu Raja Najasyi baik dia. Loh, pertanyaan saya, kamu kan musuhnya Kristen. Dia bukan orang Romawi. Kamu kan mengatakan Islam itu datang untuk memusuhi agama Kristen. Kenapa? Tidak. Kamu, loh iya, kamu tadi Tidak. berkata begitu. Kami membebaskan yang benar, negara-negara dari kerajaan Khalid Kristen, bin mengislamkan. Walid dan tentaranya menghancurkan semua penjajahan Iya, Romawi. Itu tujuan fakta. kamu kan untuk menghancurkan agama Kristen. Nabimu berkata Tujuan siapa? orang Yahudi dan Nasrani akan diusir dari seluruh semenanjung Arab. Pertanyaan saya, kenapa nabimu minta perlindungan kepada orang Kristen? Saya hanya membacakan fakta yang ada. Saya tanya sekali lagi, kenapa nabimu ketika dikejar-kejar orang pagan Quraisy minta perlindungan kepada kerajaan Kristen? Jawab. Saya bilang Raja Najasyi itu baik. Itu Saya fakta. katakan itu, kenapa minta perlindungan? Emangnya waktu itu yang baik hanya raja Kristen? Hah? Nggak ada yang lain yang baik? Fakta yang ada di sejarah itu. Kok yang ada di sejarah? Pertanyaan saya, kenapa minta perlindungan kepada orang Kristen? Karena orang Kristen waktu itu ya Raja Najasyinya baik. Yang Romawi, yang Saya kasih tahu Romawinya kamu itu ya. menjajah. Baik, saya kasih Orang tahu kamu. Quraisy Saya waktu kasih tahu itu kamu. orang Quraisy memusuhi. Khalid, Terus saya kasih tahu kamu. Ya. Saya kasih tahu kamu. Amerika itu punya satu hukum ketika masuk ke rumah sakit. Ketika saya kesini saya baru tahu. Namanya The Samaritan Law. Apa artinya? Kamu baca di Alkitab, saya orang Samaria yang baik hati. Kalau ada orang sakit masuk ke rumah sakit di Amerika, itu nggak ditanya agama, nggak ditanya suku, nggak ditanya punya duit apa enggak.
Selalu ditolong dulu, baru nanti bayarnya belakangan. Dan pemerintah itu menjamin. Kalau kamu nggak Bagus bisa itu. bayar, kamu diem dulu. Kamu nggak tahu, kamu nggak pernah kesini. Kentut pun kamu nggak pernah kesini, ya. Ya, jadi kalau kamu belum pernah beol di Jepang, belum pernah kentut di Eropa, ya, belum pernah pipis di Amerika, jangan bicara sama saya. Saya kasih tahu kamu, di sini punya hukum namanya the Samaritan Law. Artinya kalau kamu masuk ke rumah sakit, dia nggak akan tanya tuh kamu agamanya apa. Pengalaman saya nih Bang Pendi, ketika teman saya orang Katolik masuk ke rumah sakit Islam, ditanya agamanya loh Bang Pendi, nggak dilayani loh dia. Betul apa nggak? Ya. Di mana? Di mana? Di daerah Itu saya di depan mata sini. saya sendiri, itu teman saya sendiri yang saya kenal, itu orangnya saya kenal. Itu orangnya saya Di kenal. sini di daerah saya, Makanya saya mengatakan, orang kenapa sampai timur ya. sekarang, Halo. kenapa sampai sekarang orang Muslim itu di Amerika minta perlindungan kepada negara Amerika? Kenapa kalian orang-orang Afghanistan, orang-orang Syria itu larinya ke Kanada dan ke Amerika? Larinya ke UK, betul nggak? Larinya ke negara-negara Kristen, ke Jerman, ke Belanda minta perlindungan. Sekarang kalian diusir dari Eropa. Eropa nggak mau terima lagi. Eropa nggak mau terima lagi. Ini terjadi gerakan namanya patriotisme. Kalian akan diusir dari Eropa. Karena kalian itu ketika ditolong oleh orang-orang Kristen, ngelunjak kalian. Bagaimana caranya ngelunjak? Loh, saya tanya dulu, kenapa di Indonesia ketika teman saya yang Katolik masuk rumah sakit Islam ditelantarkan? Loh, mana saya tahu di sini daerah saya nggak ada seperti itu. Saya kasih tahu kamu ya, bahkan kemarin ada orang cerita, tahu nggak Sof, waktu kita tahun 90-an itu persekutuan doa mahasiswa. Ibu-ibu nih cerita, namanya Bu siapa ya? Bu V kalau nggak salah. Ya. Kita lagi persekutuan, pintunya tuh dipalang pakai kayu sehingga kita tuh nggak bisa keluar loh. Sampai kita harus jebol atap untuk keluar dari pintu itu, untuk keluar dari rumah itu katanya. Kalian di sini bisa buka masjid, bisa beribadah dengan bebas kecuali toa. Kita nggak ada polusi udara di sini, nggak ada suara toa di mana-mana di sini. Ngerti kamu? Oke. Iyalah, Bagaimana kami yang orang Kristen negara kafir bisa lebih adil, lebih menjamin dibandingkan di Indonesia? Di Indonesia saya beribadahnya nggak bebas. Gereja saya dibom 2 kali. Saya kasih tahu kamu ya, di sini Khalid nggak ada yang namanya masjid dibom sama orang Amerika. Ngerti kau? Tapi di tempat saya gereja saya dibom 2 kali tuh sama kalian. Bagaimana dengan orang sholat dibantai di Selandia Baru? Emangnya yang membantai itu orang Kristen, Yang Betul. membantai haleluya dalam nama Yesus aku bunuh kau, gitu. Mana aku tahu dia orang Kristen. Kenapa membantai orang sholat? Betul, makanya kamu jangan sama-samakan. Yang bunuh itu orang Kristen. Dibunuh itu 150 orang mati ditembak sekaligus. Kalau itu orang Kristen, saya buka kamera mualaf sekarang. Tunjukkan sama Siapa? saya. Tunjukkan Di Selandia sama Baru itu? saya di Selandia Oke. Baru orang Islam Ah. dibantai untuk masuk Kristen. Tunjukkan sama saya. Dia ditembak di masjid waktu sholat Jumat. Kau baca di Google. Kau lihat di Google. Yang saya tanyakan Itu ada di TV One. Tidak Ada di TV ada One. orang Kristen. Itu 1 bulan penyiarannya Tidak ada itu. orang 1 bulan Kristen. penyiarannya di TV One. Tidak ada Khalid, orang di Trans yang membantai 7. kalian. Ngerti Khalid, kau? yang ditanya sama Kak Sofi kamu dengar. Apakah itu yang membantai yang membantai orang agamamu itu orang Kristen? Betul. Namanya orang Kristen. Sayyidina Ali dibunuh di masjid. Kamu tahu siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Orang Muslim. Orang Majusi. Orang Muslim, orang Majusi Orang kau. Majusi. Orang Muslim Majusi. tahfidz Quran. Hmm. Orang Muslim tahfidz Quran, yang menghafal Al-Quran. Ya. Kenapa dia dibunuh? Kamu tahu kapan dibunuh? Waktu sholat. Salat apa? Sholat subuh. Yang bunuh siapa? Orang Yahudi, orang kafir. Yang saya tahu itu orang Majusi. Enggak, orang kafir apa bukan? Orang Majusi kafir. Orang Islam yang bunuh tahfidz Quran, penghafal Namanya Al-Quran. siapa? Namanya siapa? Kamu tanya sama Abdul Somad, dia tahu. Dan ketawa kamu. Oke, saya mau nanya Bang Pendi. Enggak Oke usah lah, kamu sudah. tanya. Kamu belajar dulu agama kamu yang benar. Kan sudah saya tahu. Nggak tahu apa-apa kamu. Mana lebih dahulu bumi daripada mana lebih dahulu surga daripada Tuhan? Jawab. Kalau suka-suka kamu. Nggak punya jawaban. Saya tidak mau jawab.
Situ sehat bisa kentut situ hari ini. Kita sering ketemu Bu Sophie. Kau jawab Bu Sophie. Mana lebih dahulu surga daripada Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan surga. Tuhan sudah ada sejak sebelum dunia itu ada. Oke, betul. Jadi kenapa Tuhanmu ada di surga? Kok Tuhanku ada di surga? Surga itu tidak diciptakan untuk Tuhan. Tuhan itu nggak perlu tempat tinggal. Surga itu diciptakan, kamu baca. Siapa itu penghuni surga di dalam Alkitab saya? Saya kasih referensinya. Mazmur 29 ayat 1, Mazmur 89 ayat 6. Surga itu diciptakan untuk semua penghuni surga. Namanya makhluk roh Beneha Elohim. Tuhan nggak perlu tempat Tuhanmu sekarang tinggal. ada di mana? Tuhanmu sekarang ada di mana? Tuhan itu maha hadir. Kamu baca di Mazmur 139. Karena dia roh, dia nggak perlu tempat tinggal. Ya, ketika dikatakan Yesus, surga, itu artinya dalam dimensi roh, artinya dimensi yang tidak kelihatan. Yesus ada di mana? Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah, di tahta Allah. Tadi katanya Tuhan tidak memerlukan tempat. Jadi Nggak Yesus perlu tidak tempat. naik ke surga. Dia perlu bermanifestasi, duduk di tahta itu untuk supaya makhluk surga bisa melihat dia. Kamu nggak punya adab sedikit pun ketika bertanya, dijawab, kamu ketawa-ketawa. Sekarang Kamu saya gantian bilang tanya sama kamu. Tuhanmu Sekarang tidak saya ada di gantian tanya, surga. kamu diam. Padahal kalian Sekarang itu, saya tanya, Allahmu ada di mana? kalian itu selalu menggaungkan Sekarang Yesus itu saya naik ke tanya, surga. Allahmu ada di mana? Ada di semua tempat. Allah Maha Hadir. Itu baru betul. Mana ayatnya? Tunjukin sama saya kalau Allahmu ada, Allahmu Maha Hadir. Ayat berapa dalam Quranmu? Oke, Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Kerongkongan Saya tanya, Allah sekarang di saya lagi di kerongkongan. toilet. Sekarang saya lagi toilet. Allahmu ada nggak di dalam toilet? Allah ada di semua tempat. Allah itu Iya, Maha saya Hadir. tanya. Saya lagi beol di toilet. Allahmu ada nggak di toilet? Ada? Allahmu ada di toilet. Mana dalilnya? Betul. Ada di semua tempat. Iya, Berarti Allahmu bukan ada hanya di di dalam toilet. Bukan ada di dalam Kebohongan yang toilet. luar biasa. Ya, saya bacakan ulamamu. Ulamamu berkata Allahmu tidak Maha Hadir, tapi Allahmu berada di atas arsy-Nya. Ngerti kamu? Betul. Makanya kamu itu bukan Islam. Sekarang saya tanya, Lalu apa? kenapa Allah perlu berleha-leha di atas arsy-Nya? Tuhanmu ada di mana? Apa yang dilakukan Tuhanmu sekarang? Saya tanya, kenapa Allahmu di atas arsy-Nya? Dan dia Nah, penuh. kau jawab. Agamamu kan Kenapa katamu paling benar. Allahmu tidak ada di semua tempat. Allahmu perlu turun tiap sepertiga malam. Ngerti? Untuk bertanya siapa Sudah yang saya berdoa. bilang berdoa Allah itu buat selalu dia. lebih dekat daripada urat leher manusia. Saya Sudah tanya, Allahmu di atas arsy-Nya saya bukan? bilang Allah Saya itu selalu tanya. lebih dekat dari urat leher Saya manusia tanya, baik, saya tanya, sendiri. Allahmu di atas arsy menurut kata ulamamu atau di dekat lehermu? Pilih, Allahmu di atas arsy atau di dekat lehermu? Jalan kantor bersamamu. Itu Jawab, betul. Allahmu di Di atas atas pun arsy ada Allah. atau di dekat lehermu? Di laut pun ada Allah. Kalau tidak ada di dekat lehermu, ada di Jawab. arsy. Allah ada di mana-mana. Mana bisa Allah ada di mana-mana? Quranmu tidak pernah mengatakan demikian. Allah tidak ada di bumi. Ada di bumi. Ulamamu Siapa saja yang memberi mengatakan rezeki kepada Allahmu ikan? di atas Kau jawab. arsy. Kau jawab. Oke, saya Siapa tanya yang- kalau Allahmu ada di dalilnya? mana-mana, Dalilnya. kenapa dia perlu turun tiap sepertiga malam Rezeki ke bumi? kepada ikan. Saya tanya, kalau Allahmu ada di mana-mana, kenapa tiap sepertiga malam dia perlu turun ke bumi? Supaya ikan bisa memberi rezeki diri sendiri. Yesus Apa pegang dia? matahari. Jawabannya? Tuhanmu itu. Hari. Tuhan Apa dia bilang? Gini aja. Kita kasih apa kata nabinya aja. Allah ada di mana-mana. Allahmu itu tidak maha hadir. Baca nih. Khalid. Yang benar Anda atau nabi Anda? berani nggak Yesus itu memegang matahari? Kau jawab dulu. Baca dulu. Baca dulu. Kau bacalah. Agamamu agama bohongan. Aku malas baca.
Kenapa? Oh, Ini kan hadis hadis aneh. dibilang bohongan. Hadis dibilang Emang bohongan. hadisnya penuh dengan kebohongan ini. Yang Emang. aku bilang Hadis ini agamamu bilang agama bohongan. bohongan. Aku bukan Memang hadis. agama Malah agama baca bohongan. kebohongan. Agamamu agama bohongan, agama Paulus. Paulus itu pembunuh dia. Kenapa kau percaya? Udah gini. Kalau nggak mau baca Nah. hadis, baca surat Hud. Nah, Ya ingin menyamakan Akan nabinya bintang, dengan dia ingin Surat Hud menyamakan ayat nabi 7, coba nabi dia baca. dengan Paulus. Iya. Nabi dia yang pembunuh Baca surat. dibilang Paulus pembunuh. Oke, Surat jadi sebelum ayat dia 7, bertemu coba baca. bertemu Nah, Yesus sebentar, waktu ke sebentar. Damsyik, Sebentar. waktu apa sebelum dia bertobat itu bukan pembunuh. Ya sebelum bertobat kan? Paulus bukan seorang pembunuh. Itu kan sebelum bertobat. Lalu apa? Taurat. Lalu Ya. apa? Lalu Dia apa? Gini, itu gini. ahli Taurat dari suku Benyamin, Nah. orang Farisi. Oke. Ya, dia bukan seorang pembunuh Bunda apalagi Maria perampok. itu Tuhannya siapa? Kau jawab. Siapa Yesus. Tuhannya Bunda Bunda Maria? Maria menyembah Yesus. Bagaimana caranya? Kamu baca di Kisah Rasul 2. Di situ dikatakan Maria ibunya. Loh, kok kamu ketawa? Kamu kan minta ayat. Tawa. Iya. Enggak, Ayo. dia nggak bisa Tunjukkan. dia nggak bisa Iya, kalau gini. Kan cara kamu nggak Bunda mau jawab. Maria. Enggak. Kamu nggak mau jawab pertanyaan saya, Allah mau ada di atas arsy, ya? Allah mau meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, kamu nggak usah ketawa-ketawa. Kamu ini Ya. ketawa nggak ada Tunjukkan. pengakuannya. Pertanyaan satu kamu belum jawab, kamu sudah lari-lari. Cara Bunda Maria menyembah Yesus, kau jawab. Ya, ayo Ini kata. apa nih? Ini apa? Tunjukkan cara Baca Bunda dulu, Maria baca dulu. menyembah Yesus. Baca dulu. Baca Kisah Rasul 2, Bunda Maria berdoa kepada Yesus. Kau Jangan ikutin dia. bisa Baca jawab dulu. nggak? Bagaimana cara Bunda Maria menyembah Yesus? Kau jawab dulu, nanti Baca, aku baca. jawab pertanyaanmu. Itu Kali. dulu. Surganya Ah. dulu. Ah. Bingung. Kamu di Ini apa nih? mana? Ini apa nih? Bingung kau? Bingung. Aku tanya apa agamanya Bunda Maria? Kau jawab. Ya kali. Itu Ah, ini ah. tadi belum Ah. selesai. Pusing Ini kepalamu. dikatakan di mana nih? Kau pusing kepala. Dikatakan di mana? Apa agama Bunda? Kali Dulu baca. jawab. Memang agamanya Maryam binti Imran apa di dalam Quran? Agamanya Agak- Maryam apa dalam Quran? Kebohongan pasti kalah debat. Iya, pasti kalah debat. Kalau saya kalah debat, saya mualaf sekarang. Kamu jawab pertanyaan saya, apa agama Maryam binti Imran dalam Quran? Hah? Apa agama Maryam, ibunya Isa Al-Masih, Kau Maryam binti jawab. Imran dalam Quran? Apa agama? Jawab, apa agama Maryam binti Imran dalam Apa Quran? agamanya Bunda Maria? Apa agamanya Maryam binti Imran dalam Quran? Aku tanya sama kau. Saya tadi sudah jelaskan Alkitab tidak Apa pernah agamanya? bicara agama. Dia dalam Islam. Alkitab itu bicara kerajaan. Sekarang kamu jawab. Kalau Lalu kamu bisa jawab, lalu apa saya yang akan mualaf kita sekarang. ikuti dari Kalau agamamu kamu bisa kalau bukan jawab, saya agama? mualaf, saya Kalau syahada bukan sekarang. agama, Sebutkan agama Maryam binti Imran dalam Quran. Islam. Kalau kamu bisa tunjukkan agamanya Maryam Islam, saya buka kamera syahadat sekarang. Tunjukkan sama saya. Itu menurut para ulama. Saya nggak tanya para ulama. Oke, saya kalau tanya begitu di dalam aku tanya sama Quranmu. kau, apa agamanya? Saya tanya agama Maryam binti Imran dalam Quranmu. Quran surah berapa, ayat berapa Maryam binti Imran beragama Islam? Sahadatnya gimana tuh? Maryam sahadatnya. Aku harus pergi nih sekarang Bang Pendi. Aku ganti ke HP dulu ya. Siap. Shalom teman-teman ya. Ya, ya, siap. Khalid. Ayo kau jawab. Khalid. Apa agamanya Bunda Maria? Khalid, sahadatnya Eh. gimana? Kalau dia Islam, sahadatnya gimana Loh, coba? mana aku tahu? Kok Aku mana tidak tahu. Aku nanya apa agamanya Bunda Maria. Kau jawab saja. Biar kau Maryam bohong aku pergi- terima. Kau jawab. Sebentar, Maryam pergi haji apa kagak? Ayo, Walaupun kau bohong, Maryam pergi haji atau kagak? Ayo. Maryam pergi haji atau kagak? Khalid, Lagi tunjukkan cebok satu ya. dalil. Tunjukkan satu dalil kalau Maryam itu pergi haji. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Maryam itu pergi haji.
Ya, kabur dia. Kabur dia. Sinyal dia juga kayaknya itu. Ya, Selamat Pak sinyalnya. Cito. Shalom, selamat malam Pak Cito. Shalom, shalom. Ya, shalom Nabi Dong. Pendi, shalom. Salam Pastor Cipto. Ya, Salam Pak Cito. Baik Duran, ya luar biasa. Shalom semua yang dalam ruangan Kak Pendi ya. Semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan. Amin. Di tangan kiri diberi kekayaan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau bicara tadi Kak Khalid tuh misalnya mau rendah hati, itu maka mudah. Tapi kalau nggak rendah hati ya nanti ngolok Tuhan Yesus, utangnya jadi banyak. Jadi bertanya dengan rendah hati karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau bertanya apa agamanya Maria, imannya Maria adalah Kristen. Jangankan Maria, manusia pertama di bumi, Adam, itu juga Kristen. Dalilnya di mana? Di Kejadian 1 ayat 26. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar agama. Kristen memang agama, tetapi lebih dari sekedar agama. Nah, karena arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi Adam itu Kristen. Kalau ada orang yang berkata, agama pertama di dunia adalah agamaku. Itu kalau di luar kekristenan ya. Bagi orang Kristen mudah untuk memeriksanya. Karena ternyata orang itu ngaku-ngaku dan tidak ada perkataan Allah untuk membenarkan hal itu melalui nabi-nabi terdahulu. Tetapi kalau dalam iman kekristenan jelas bukan pengakuan, tetapi memang ada perkataan Allah melalui nabi terdahulu. Adam itu agamanya adalah Kristen, imannya adalah Kristen. Agama itu kan adalah data sensus kependudukan oleh pemerintah. Zamannya Adam tentu belum ada presiden, perdana menteri, belum ada sensus penduduk, belum ada KTP. Karena itu Kristen saat itu adalah sebagai iman, bukan sebagai KTP. Karena belum ada presiden atau perdana menteri manapun. Karena itu iman pertama di bumi bukan sebagai sekedar sependek agama, tapi sebagai iman. Iman pertama di bumi adalah Kristen. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa dari Elohim. Gambar dan rupa dari Elohim itu adalah Sang Kristus itu sendiri. Kolose 1 ayat 15 mengatakan, Tuhan Yesus itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi manusia diciptakan seturut dengan Kristus, serupa dengan Kristus, menurut Kristus, mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus itu artinya adalah pengikut Kristus, artinya adalah Kristen. Sebab itu Adam dan Hawa, manusia pertama di bumi, imannya adalah Kristen. Bahkan dikatakan Adam dan Hawa mendengar langkah Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, juga dalam bahasa Aramaik, percakapan Tuhan Yesus, waktu Adam dikatakan mendengar langkah Allah, itu dikatakan Adam mendengar Sang Memra. Sang Memra itu dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Ibrani adalah Dafar, yang artinya adalah Sang Firman hidup itu. Tuhan Yesus itu sebelum dunia ada kan sudah ada, yaitu sebagai Sang Firman hidup. Karena itu iman pertama di dunia adalah Kristen. Maria adalah Kristen. Salah kalau orang mengatakan Kristen itu di belakang Yahudi. Yahudinya belum lahir, masih 4.000 tahun kemudian. Yahudi itu anaknya dari Yahudi itu kan 12 suku, anak dari Yakub, masih 2.000 tahun kemudian. Nah, karena itulah Maria imannya Kristen, Musa imannya Kristen, Abraham itu Kristen, lalu Adam dan Hawa itu adalah Kristen. Bukan sekali lagi sebagai KTP, tapi sebagai iman. Ya, terpujilah Tuhan Yesus.